kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ambil pada hari ini? Tujuan yang pertama, menambah pengalaman peserta didik dalam memahami jumlah dan cara mengukur melalui kegiatan dan membandingkan melalui kegiatan sehari-hari. Oke. Ada berapa tujuannya? Ada 3. Silakan Ibu sebutkan. Yang kedua, peserta didik secara langsung dapat mengukur panjang dan benda. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan perbedaan panjang baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, ada 3 pembelajarannya ya. Kemudian setelah ada 3 pembelajaran, tentu ada area pengembangan yang hendak Ibu capai. Bisa Ibu ceritakan area pengembangan yang hendak Ibu capai untuk pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, area yang pertama itu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami jumlah dan cara mengukur suatu benda dan membandingkannya. Adapun yang kedua, membandingkan suatu panjang dan pendeknya benda. Lagi, sebutkan saja. Kalau ada lagi. Cukup, Pak. Oh ya. Tapi ada 2 yang akan dikembangkan pada pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah disebutkan tadi, tentu sudah ada strategi yang sudah disiapkan. Nah, bisa Ibu gambarkan bagaimana strategi pembelajaran pada hari ini akan Ibu lakukan? Strategi yang dipersiapkan yang akan saya lakukan pada hari ini, yang pertama berdoa, kemudian membuat kesepakatan kelas yang sudah ada di dinding. Coba anak-anak Ibu perhatikan. Betul Bu, ya kita berbicara dulu. Kemudian menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Itu sebagai apa persepsinya ya? Oke. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya apa yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkahnya pertama menunjukkan panjang benda dan memegang 2 pensil berukuran kira-kira yang satu 15 cm dan yang kedua 8 cm menunjukkan kepada siswa. Kemudian membandingkan panjang benda tersebut, misalnya pensil, membandingkan benda panjang dan pendek, dan juga bandingkan sebuah meja pendek dan panjang, misalnya meja murid dan meja guru. Dibandingkan. Oke, jadi saya melihat atas meja Ibu ada benda-benda di bawah roller pensil. Ini alat peraganya ya. Iya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana penggunaan itu gambarannya? Gambarannya ini. Apa perlu kira-kira kita persiapkan? Belajar di rumah, ya kan? Sebelum kita belajar atau datang ke sekolah, kita harus menjaga disiplin. Sekarang disiplin apa? Kita kan sudah sepakat menjaga kebersihan kelas, ataupun kita sudah sepakat kesempatan kelas kita sudah ada di dinding. Sekarang mari kita baca. Coba mari kita baca. Apa Mira ini baca satu? Kita sudah sepakat apa melakukan ini kan. Yang pertama tadi apa? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran.
samping aja, belum tahu samping. Itu boleh enggak? Boleh enggak? Boleh jangan men. Boleh. Nama panjang. Boleh. Tulis nama dulu. Ambil kasih tulis nama masing-masing. Nama lengkap. Sudah sama-sama melihat proses pembelajaran dan kami selaku kepala sekolah sudah mengobservasi ibu. Sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi. Percakapan merefleksi apa yang sudah ibu laksanakan pembelajaran tadi di kelas, juga beranjak dari catatan percakapan setelah observasi di awal tadi ya. Ini ada 3 nanti kami tanyakan. Refleksi ibu, kemudian terkait dengan capaian pembelajaran yang didapatkan hari ini, dan yang terakhir nanti tidak lanjut ke depannya. Jadi di sini sebelum kita melakukan percakapan lebih jauh, kami tanyakan dulu bagaimana perasaan ibu setelah diobservasi tadi. Perasaan saya, alhamdulillah sudah lega. Karena beban, mungkin ini bukan bagi saya, rasanya beban Pak. Ya. Memang itu hal yang selalu kita kerjakan tiap hari. Tapi terasa beban. Karena merasa diamati ya. Karena ada beberapa orang yang menuduh atau menilai saya, walaupun di bapak bilang ya, bukan saya bukan untuk masa nilai, namun saya tetap grogi. Tapi setidaknya ibu sekarang sudah bisa tertawa lepas ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita refleksi ya, refleksi tentang proses pembelajaran yang kami observasi tadi. Kira-kira apa yang sudah baik yang menurut ibu yang sudah ibu kerjakan tadi di kelas, dan juga apa yang masih kurang, yang masih perlu ibu perbaiki sedepannya. Ya sudah lebih banyak lagi Bu ya. Lebih banyak lagi, jadi anak-anak lebih menarik, Ya. memperhatikan, fokus karena itu kekurangan dari Pak. Ini terkait kompetensi ibu, kemampuan ibu dalam memahami metode. Karena kita harus belajar ya, belajar lagi. Bagaimana proses cara ibu belajar nanti? Gimana ibu akan belajar? Belajar melalui buku ataupun melalui yang di HP pun ada juga. Ya. Banyak kalau kita mau Ya. kita cari buku Pak mengenai dengan cara kita mendidik anak supaya anak lebih gairah dan lebih semangat di dalam belajar. Kalau sekolah kita kan ada komunitas guru ya, komunitas belajar kompor kita, baik sekolah maupun di KKG. Apakah kita nanti memanfaatkan komunitas itu untuk belajar bersama atau bagaimana? Insya Allah Pak, Ya. kita manfaatkan tidak pakai kaki, tanya sama kawan. Ya, oke. Itulah yang kami maksud untuk tingkat kompetensi. Tidak harus kita berkasih dan juga bisa memanfaatkan komunitas ya, bersama bertanya, berkolaborasi dengan teman kawan yang sedang mereka
Baik Ibu, itu saja percakapan kita setelah observasi. Ini namanya pendekatan coaching, Bu. Coaching. Coaching. Jadi kami yang observasi tidak menyampaikan kekurangan Ibu. Ibu sendiri yang menemukan kan? Ibu sendiri yang menemukan kekurangan, kelebihan, dan solusinya di Ibu juga apa yang akan Ibu lakukan. Jadi tidak memvonis, tidak menjudgment. Oh ini salah, ini harus dilakukan, ini tidak. Kita sendiri menyadari yang kurang, kemudian apa yang akan kita lakukan kita perbaiki. Ibu sendiri yang sudah menyebutkan belajar mandiri, membaca lewat buku, ya kan? Kemudian mengikuti pelatihan daring yang di HP, kemudian juga berkolaborasi dalam komunitas, kan Ibu sendiri yang menyebutkan. Jadi itu Bu ya. Oke, terima kasih Bu sudah bersedia melakukan percakapan pasca observasinya. Mudah-mudahan kedepannya proses pembelajaran kita lebih baik untuk mengatasi kekurangan di rapor pendidikan kita Bu. Kan kualitas pembelajaran kita masih kurang untuk sekolah kita. Jadi kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Itu saja. Semangat.